Kemudian saya coba di search materi saya. Baik. Yaitu materi ya. Betul. Loh, mulai. Materi saya kok muncul. Bentar. Materinya bukan materi Unicos. Oh, di bawah. Saya harus membuang beberapa inilah. Oke. Nah ya, ini materi ini sudah saya berikan ya. Eh, Tujuan kita nanti sebenarnya adalah menghitung, misalnya ini contoh kecil, menghitung suatu cost dari produk manufaktur ya. Ini produknya dibubut. Barangkali di sana ada di freeze, ya barangkali di sana ada proses lain. Nah, tentu kita harus tahu karena dia dibubut, maka kita harus tahu ongkos operasi mesin bubutnya. Nah, itu tujuan kedua ya, tujuan kedua. Jadi nanti ada ongkos operasi. Jadi ini ongkos produk ini tentu untuk mendapatkannya adalah gabungan dari masing-masing eh, ongkos operasi dari proses pembuatannya. Nah, kalau ini misalnya karena dia dibuat di bubut, ini kalau contohnya mungkin sederhana, kita contohkan dia dibuat di mesin bubut saja, ya, maka adalah eh, ongkos CM dari bubutnya, dari bubutnya. Kalau dia dibuat mungkin dengan mesin freeze, maka kita tambahkan lagi mesin freeze-nya, mungkin gitu ya. Kalau dia dibuat dengan apa namanya, dengan mesin lain, maka kita tambahkan lagi mesin lain, CM dari mesin lain, ya. Nah, ininya juga kita, eh, tapi CM ini bukanlah ongkos yang langsung nanti menjadi ongkos berapa ongkos dari material itu atau dari produk tersebut. Nanti ditambah lagi CM itu adalah ongkos pemesinan. Ternyata kan tidak hanya di mesin, ya. Dia perlu pemrograman misalnya, ya. Dia perlu perancangan, maka ada ongkos perancangan. Dia perlu perencanaan proses, maka ada proses perencanaan proses. Nah, dan lain-lain, maka nanti ongkos totalnya ya gabungan dari semuanya nanti. Nah, coba kita membahas satu-satu secara detail bagaimana ongkos itu berasal. Nah, kemarin sudah kita mencari dulu ongkos operasi, ya. Nah, ongkos operasi berarti ongkos yang berkaitan dengan fungsi dari operasi. Misalnya kan ini mesin ya, ini mesin bubut, ini mesin lathe namanya, mesin lathe. Prosesnya bubut, prosesnya adalah membubut, ya, membuat benda silindrik. Maka kita harus tanya lagi ini berapa ongkos operasinya. Nah, kemudian nanti definisinya kemarin kita larikan ke ongkos operasi dalam setahun nanti. Dia CJ nama istilahnya. Ini sebenarnya sama. CJ ini adalah istilah untuk per tahun. Sedangkan operasi ini biasanya dalam ini, dalam eh, dalam satuan yang lebih kecil, misalnya rupiah per menit. Ya, oke. Nah, CJ ini kemudian atau CM ini kemudian kita kalau masih ingat kita bagi dia terhadap tiga komponen ongkos kemarin. Rahmal masih ingat ya, tiga komponen ongkos apa? Ada ongkos, udah lupa ini ya, ongkos tetap namanya, ya. Hah? Ada ongkos langsung, tidak langsung, coba. Ya, ya, betul. Jadi ongkos langsung dan betul, terima kasih sudah ini, dan ongkos tidak langsung. Nah,
kalau kita pelajari ongkos tetapnya ini siapa. Nah, kemarin kan kita mengenal 4M ya. 4M itu material, mesin, eh, apa namanya, material, mesin, tenaga kerja ya, atau man, atau dan ini. Nah, yang ongkos tetapnya ini sebenarnya berhubungan terhadap mesinnya sendiri. Nah, nanti terhadap harga mesinnya itu yang disebut ongkos tetap. Nah, bisa juga langsung dan tidak langsung, ya bisa langsung dan tidak langsung juga. Yang tidak langsung juga ada, tetapi yang dalam hal ini yang langsung ya. Eh, Maaf, bukan langsung tidak langsung. Ongkos tetapnya ini ya memang ongkos terhadap mesin, karena istilah langsung tidak langsung sudah ada di bawahnya. Ongkos langsungnya adalah ongkos orang yang mengoperasikan mesin. Nah, begitu. Ongkos orang yang mengoperasikan mesinnya langsungnya. Kemudian ongkos energi, ya, jadi ongkos langsungnya, jadi nanti ada ongkos orang atau tenaga kerja dan ongkos energi yang diberikan terhadap mesin tersebut. Nah, sedangkan ongkos tidak langsung, nah orang yang berada di balik mesin tersebut, ya orang yang berada di balik mesin tersebut, macam-macam itu, ya, atau sesuatulah yang berada di balik mesin tersebut yang berkontribusi terhadap mesin produk. Misalnya dalam beroperasi, contohnya ada unit-unit lain. Misalnya saya definisikan nanti kantor pusat namanya. Kantor pusat itu adalah kantor yang menguruskan administrasi dan segala macam. Ya. Nah, contoh sederhananya misalnya Anda rental lah, rental mobil, yang ongkos tetapnya kan mobilnya. Ongkos langsungnya apa? Ongkos langsungnya adalah supir, biaya supir, yang supir mobil, dan ongkos bensin, yang tidak langsung energinya kan. Nah, yang tidak langsung apa? Yang tidak langsung adalah ongkos sewa bangunan, tempat mobil. Dia kan punya perusahaan kan? Punya perusahaan kecil lah, nyewa tempat. Ongkos pegawai CS dan yang administrasi di sana, begitu. Kan tidak langsung dia. Itu yang sederhananya. Oke ya, maka ketiga komponen ongkos itulah yang berpengaruh terhadap ongkos operasi dari mesin ini. Atau dalam kasus mobil tersebut, tiga komponen itulah yang berpengaruh terhadap ongkos operasi. Misalnya jam atau berapa rupiah per jam atau berapa rupiah per hari kita harus sewa. Harga sewa dari mobil tersebut atau dari mesin tersebut. Nah, itu kira-kira logikanya kemarin. Ini ya, kita di Rahma sudah, jadi dalam rupiah dalam tiga komponen. Nah, kemudian itu menghasilkan CJ. Mengapa CJ? CJ ini dihitung dalam per tahun nanti. Ya, nanti kalau CM ini sebenarnya dimensi aja rupiah per menit dalam menit atau dalam jam. Jadi tinggal dibagi aja dalam setahun berapa menit atau dalam setahun berapa jam. Nah, itu kita bagikan aja seperti itu. Di dalam tiga komponen sudah saya terangkan. Nah, bagaimana cara menghitung ini sudah saya terangkan juga. Ini rumusnya. Ya, di mana nih harga belinya ini menghitungnya dengan kemarin dengan konsep penyusutan sebenarnya, ya. Jadi sesuatu barang itu atau suatu aset, ya, mesin atau mobil atau bangunan memiliki merupakan aset namanya. Nah, aset itu adalah ongkos tetap yang setiap saat dalam akuntansinya terjadi penurunan depresiasi namanya, ya penyusutan. Ini dia. Kemudian ada ongkos yang ditanggung karena bunga. Ya, karena kan konsepnya begini dalam hitung ongkos itu, kita beli mesin katakanlah 300 juta. Kalau kita tidak beli 300 juta itu kan bisa kita katakanlah kita depositokan. Nah, atau kita putarkan lah, kita investasikan. Kita kan dapat return. Ya, dapat return. Return itu bunga dalam bahasa lainnya. Return itu pengembalian, ya. Artinya kalau kita tidak bekerja pun uang tersebut bisa memberikan return sama kita. Nah, artinya kita buang kesempatan return yang kita terima, tentu ada ongkos yang timbul karena kita membuang kesempatan itu. Nah, ya, karena kita berusaha, hilanglah kesempatan itu, maka dia menjadi ongkos bunga atau ongkos
sesuatu yang seharusnya kita terima. Nah, ya. Jadi ada dua komponen selalu ya. Ada. Nah, ya dia ongkos bunga, terus mungkin di dalam ini kita membayar pajak terhadap barang tersebut ya, atau kita membayar asuransi terhadap barang tersebut. Ini adalah opsi-opsi yang ada di mana dalam berusaha itu ada pajak dan asuransi. Nah, itu kalau di total misalnya nilainya 20% misalnya ya. Ongkos bunga, ongkos pajak, ongkos asuransi dan lain-lain. Nah, itu kita total didefinisikan begitu saja. Iya. Nah, yang tidak langsung nih yang paling susah kemarin ya, yang tidak ini yang langsung mudah ya, ongkos tenaga kerja dan ongkos ini. Yang ongkos tidak langsung kemarin, apakah sudah sampai? Nah, ini yang mungkin saya harus eh, perdalam ongkosnya. Ongkos tidak langsung ya. Ongkos tidak langsung ada merupakan ongkos ada dua, ongkos dekat dan ongkos jauh atau beban jauh. Nah, dia ada menerima dua beban. Jadi katakanlah kalau saya garis di sini ya, saya garis eh, ini pabrik Anda ya atau usaha Anda. Ini bagian disebut bagian tempat mesin itu berada ya. Tempat mesin itu misalnya ada mesin di sini yang merupakan sesuatu yang ini ada beberapa mesin, banyak mesin ya. Kemudian di sini ada kantor kantor pusat katakan, kantor administrasi atau kantor apalah, kantor pusat saya sebut. Nah, sini ada bagian gudang atau bagian lain-lain yang ini. Kira begitu konsepnya. Nah, eh, kita akan mencari, nah, sekali lagi kita akan mencari mesin bubut. Mesin bubut mungkin berada di sini dia. Di sebelahnya mesin freeze, mesin-mesin yang lain, ya, yang merupakan unit yang menghasilkan produk tersebut. Ya, katakanlah mesin bubut di sini. Nah, kita mencari ongkos tidak langsung dari mesin bubut yang di sini ini. Ini berapa ini? Nah, kira begitu. Ongkos tidak langsungnya berapa? Nah, maka ada konsep beban dekat. Beban dekat adalah beban pada bagian dia sendiri. Ini bagian dia sendiri nih. Nah, namanya nih bagian, kita sebut aja bagian pemesinan. Atau bagian produksi lah. Atau pemesinan. Ya, pemesinan. Sedangkan ada bagian lain di dalam usaha itu yang lain lagi. Ada kantor pusat, ada kantor marketingnya, ada kantor administrasinya, pengurusan pajak-pajak dan lain-lain itu kan banyak sekali kan di dalam suatu kantor. Nah, pertanyaannya adalah ongkos dekat dulu lah, ongkos dekat. Di bagian pemesinannya ini ada ongkos lain nggak selain itu? Tentulah ada, pasti ada. Ya, minimal di ongkos tetapnya ini dia sudah beli eh, peralatan tetap. Dia sudah beli semacam komputer, ya, plus dia beli apa namanya, beli furniture, mungkin sudah dia beli 100 juta. Siapa yang menanggungnya? Harus ada yang menanggungnya, ya. Tentu di ongkos di bagian pemesinan ini dia punya misalnya gaji, ongkos gaji lain, atau honor dari tenaga kerjanya. Misalnya di situ ada CS, cleaning service, ada tukang bersih-bersih, ada tukang security, ada tukang ini, tukang lain-lain. Selain operator tadi, misalnya gajinya katakanlah 100 juta per bulan. Ya, ya atau berapa lah, jangan 100 juta atau 100 juta per tahun. Ya, itu harus dihitung juga. Nah, di bagian pemesinan itu dia merupakan bangunan yang nilai asetnya gitu ya, bangunan yang nilai asetnya katakanlah 400 juta. Nah, dari mana uang itu? Wah, harus ditanggung semua. Nah, itu bagian beban dekatnya. Atau di bagian dekatnya itu ada wifi, ya, ada air, ada telepon, ada listrik. Ya, listrik penerangan kan, masa di gelap-gelap, ada lain-lain, ongkos operasional lain. Katakanlah bebannya 120 juta per tahun. Nah, itu kan semuanya beban per tahun yang ditanggung oleh sebuah kantor beban dekatnya, beban di dekat mesin tersebut. Iya kan? Ya. Contohnya di
teknik mesin kita. Teknik mesin kita, beban dekatnya adalah beban segala yang tadi, komputer, gaji honor, terus biaya bangunan mesin, ya, aset mesin itu kan berapa miliar itu, ya kalau dihitung, ya. Terus ada listrik-listrik di bagian mesin itu setahun berapa, Sob? Itu beban dekatnya untuk menghitung harga SPP mahasiswa. Nah, sama itu konsepnya, sama itu. Itu beban tidak langsungnya yang merupakan bagian beban dekat. Nah, siapa beban jauhnya? Beban yang diterima dari misalnya kantor pusat. Siapa yang gaji? Siapa yang menanggung biaya-biaya di kantor pusat? Kantor pusat apa? Misalnya ada juga ada komputer, ada ada furniture, ada dispenser, segala macam lah. Kan dibeli itu, ya. Nah, terus ada gaji, ya, gaji akunting, gaji di marketing, gaji CS, gaji sekretaris, jadi direkturnya atau jadi kepalanya. Nah, itu berapa juga besar besar juga kan? Siapa yang nanggungnya? Yang nanggungnya adalah produknya. Tidak ada yang nanggung yang lain. Ya, yang nanggung cuma produknya. Ya. Terus apa lagi? Sama juga, ada bangunannya di situ yang nilainya sekian miliar atau sekian ratus juta. Kan itu dibuat dengan uang semua. Atau kalau tidak dibuat, disewa dengan uang semua kan? Ada sewanya. Nah, tentu itu juga harus ditanggung. Apalagi tentu juga ada di bawahnya juga ada listrik, ada apa lah? Ada internet, ada beban pulsa, ya, ada beban tukang ini misalnya tukang-tukang apa namanya minta-minta bantuan, ada preman yang minta bantuan, semuanya masuk di sana itu. Jadi beban kantor pusat. Ya. Nah, ada beban-beban begitu yang merupakan beban namanya beban jauh. Ya, dia tidak berada di mesin tersebut, tapi dia berada di tempat lain. Tetapi dia mesin itu yang menjadi penanggung karena mesin itulah yang nanti menghasilkan produk, yang produknya inilah yang mau dijual. Gitu. Oke ya, konsepnya ya, konsepnya ya. Misalnya di semen Padang beban dekatnya adalah beban di pabrik masing-masing ininya, masing-masing unit produksinya. Misalnya raw mill, ada kiln, ya itu dia. Beban jauhnya apa? Beban di kantor utamanya. Kantor utamanya tuh 4 tingkat atau 5 tingkat saya lihat. Itu seluruh beban di sana tuh ada itu. Yang nanggungnya siapa? Semen yang nanggungnya. Semen yang dihasilkan. Nggak ada lain, cuma semen yang menanggungnya itu. Ya, kalau beban itu lebih besar dari penghasilan semen, bangkrut dia itu, rugi dia itu artinya. Harusnya semen yang dihasilkan dengan harga jual semen itu totalnya per tahun nilainya harus lebih besar dari beban yang ditanggungnya, ya. Nah, baru dia untung. Atau minimal penentuan harga satu sak semen ditentukan dari komponen itu supaya dia untung. Nah, dia berhitung lah, kalau ini rugi saya ini, ya, satu sak semen harga segini. Nah, kalau harga segini, baru pulang pokok. Kalau harga segini baru saya untung. Kira-kira begitu ya konsepnya. Kira-kira. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Pak, Nah, mau bertanya Pak. Ya, silakan si Febrian. Eh, eh, Misalnya kita sebuah perusahaan itu mau meningkatkan kualitinya Pak. Jadi mungkin mau menerapkan sistem ISO. Nah, kan ISO itu kan harus sertifikasi Pak. Ini maksudnya beban yang mana ya Pak? Ongkos Beban tetap, kantor pusat. langsung atau tidak langsung? Beban tidak langsung. Oh, tidak langsung. Ya, nah, beban langsung, beban kantor pusat. Ya, beban misalnya beban-beban aktivitas lain. Ada lagi? Oke Pak. Ini kita belum lagi nanti ada ongkos lain ya. Kita nanti ada ongkos perancangan, kan belum masuk ya. Ada ongkos gudang, kan belum masuk ya. Ada ongkos pemrograman, karena belum masuk ya.
Kan di mana pula itu? Nanti di atas itu ada lagi. Ini baru ongkos operasinya, ya. Nah, untuk menjadi ongkos produk dia harus ditambah lagi nanti dengan misalnya eh, contoh kalau dia di sini nanti ada ongkos pahat namanya. Kalau di pemesinan ada kas namanya ongkos pahat atau consumable material. Misalnya ongkos kalau las ya ongkos ininya, ongkos apa namanya, ongkos itunya elektroda lasnya. Nah, kalau di bubut ini kan ongkos pahatnya. Kan belum ada kita bicara ya. Nanti panjang lagi ceritanya. Ini belum masuk lagi. Ini baru ongkos di mesinnya saja. Nanti di luar mesin di situ di itunya ada pahatnya, ada ininya. Nanti kita coba ini konstruksikan lagi. Tapi kalau yang ISO dan segala macam itu ongkos beban jauhnya sebenarnya. Beban jauh yang berasal dari kantor pusat kita anggap. Nah, biasanya dalam dunia policy kepemimpinan, ongkos tidak langsung ini kalau terjadi resesi atau kondisi yang tidak memungkinkan, yang paling pertama diusut-usut itu adalah ongkos tidak langsung. Misalnya ISO tadi, ya. Ini apa perlu tidak perlu nih? Ya, udahlah nggak perlu aja lah. Nah, makin makin nggak makin kita rugi nanti nih, nah, gitu. Tapi kalau sudah banyak untungnya, udah masuk masuk masuk. Gitu. Atau misalnya sekretarisnya perlu tambah lagi yang satu enggak, yang lebih cantik. Udah lepas aja lah satu aja lah cukup. Nah biasanya tidak langsung nih menjadi yang paling pertama dirasionalisasi, ya. Termasuk tidak langsung nih misalnya beban misalnya semen Padang kesebelasan sepak bolanya. Ada pula ditanggung itu tidak langsungnya juga. Ini membebani aja ini, itu atau rumah sakitnya gitu ya tuh membebani aja. Udah dibuat sendiri aja lah. Nah, dibuat perusahaan sendiri, lepas supaya tidak membebani sebenarnya ya. Karena ini yang dalam perusahaan yang pertama diungkat-ungkit karena ini tidak langsung. Dia bisa saja di, dihematkan. Oke. Ada pertanyaan lagi sebelum saya langsung ke yang lebih dalam lagi? Pak izin bertanya, Pak. Ya. Berarti pembagiannya kan yang yang 3 ini, kalau ongkos tetap itu berarti dia mau sedikit banyak dia tidak akan berpengaruh gitu ya, Pak. Kalau ongkos tetap. Begini, ongkos tetap itu tidak bertanggung jawab, tidak berpengaruh terhadap kuantitas yang dihasilkan. Ya, kalau ongkos langsung berpengaruh, misalnya semakin banyak Ya, kuantitas yang dihasilkan, listriknya makin bertinggi. ya. Ya kan begitu. Kalau maka itu dalam polisi kebijaksanaan, kalau dia ongkos tetapnya tinggi sekali, maka supaya murah, maka dia 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 ini kan dia panjangkan shiftnya, ya, supaya rendah ongkos ini, itu supaya rendah. Nah, contohnya begini ya, semua pabrik yang padat modal seperti semen, pupuk dan segala macam nggak pernah ada yang beroperasi satu shift. Selalu 3 shift. Alasannya ya, kalau satu shift kapan mau balik modalnya? Ini terlalu besar ongkosnya nanti. Pembaginya ditinggikan. Atau minimal kalau Anda usaha rental, kalau Anda suruh rentalnya 8 jam aja supir kerja, itu rugi cepat dia itu. Kalau bisa dia, kamu kerja 24 jam lah nyupir gitu. Ya, kalau minimal 2 shift lah. Gitu. Tetapi secara prinsip dia nanti tidak berpengaruh terhadap kuantitas yang dihasilkan ya. Maka tapi dia bisa menurunkan ongkos produksi, ongkos operasi bisa menurunkan ya. Nanti karena dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan. Kalau shift kerjanya ditingkatkan, jumlah produk yang dihasilkan kan lebih banyak ya. Makin pembaginya lebih banyak nanti. Sehingga jadi murah dia. Produk itu bisa jadi murah dia. Itu jawaban saya. Iya, Pak, Belum, makasih. belum masuk ya? Mungkin nantilah kita terasa di dalam perhitungan nanti nampak itu. Ya, saya agak ini Pak, soalnya nanti kan ada ongkos langsung yang ongkos untuk operator. Operator
dan energi atau listrik aja ya Pak? Atau ada ke mesin juga Pak kalau ongkos langsung Pak? Dalam pemesinan dua itu saja kita tinjau. Oh itu Ongkos aja ya Pak. langsung nih yang operator saja ya, operator yang mesin mesin dan mesinnya dan listrik yang Dan listrik. Berarti kalau memang mesin atau peralatan masuknya ongkos tetap ya Pak ya? Yang 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 ya, apa yang fix yang tetapnya ya Pak. ya. Sisanya dimasukkan ke tidak langsung ya Pak. Sisanya semuanya ke tidak langsung. Tidak langsung. Di Ah, luar iya. itu semua ke tidak langsung. Nah, itu pembagiannya ya Pak. Ya, makasih Pak. Ya, itu untuk ongkos operasi ya. Nanti ada lagi namanya nantilah kita coba eh, ini kan ada lagi ongkos pahat namanya nanti atau ini. Ya, makasih Pak. Oke, jadi ini sudah selesai. Saya kasih saya sebenarnya bukan ini teori yang pertama, ada teori berikutnya. Jadi saya cari bahannya dulu. Bentar saya cari bahannya. Saya tadi belum sempat cari bahan. Eh, saya mudah-mudahan ketemu. Ini bahannya kemarin nggak ketemu saya. Nah, saya harus cari bahannya juga tentang di sini bahannya ya. Mudah-mudahan di sini ada. Hmm. Untuk ininya, sebentar kita coba cari bahan untuk saya di sini ya. Hmm. Kadang-kadang saking banyaknya ininya jadi susah saya cari bahannya. Atau di sini aja saya coba cari. Mudah-mudahan sini ada ya. Unit cost ini mungkin ya. Nah ini. Ah ya, oke. Nah, ini kebetulan bahan saya ini cukup lama. Ini bahan ketika saya sekolah dulu ini tulisan saya benar ini. Ini sudah lama sekali ini maaf. Jadi sampai sekarang masih dipakai bahan ini. Nah, jadi ini selama saya tidak mutlak ya mengatakan bahan ini saya sudah nampak. Maaf saya sudah nampak ini Udah Pak. presentasinya. Oke. Eh, Perhitungan ini adalah salah satu alternatif khusus untuk operasi pemesinan. Ya. Sebenarnya alternatif perhitungannya bisa macam-macam. Ya, tapi ini salah satu alternatif yang ditawarkan. Oke ya, ini mungkin pertama sekali. Nah, baru kita tadi mencari ongkosnya itu levelnya di sini. Mana ya? Di levelnya di bawah ini ya. Nah, ini jadi bisa dicoret nih, nggak bisa dicoret ternyata ya. Ini supaya bisa dicoret, saya Di draw itu Pak. mana ada draw, Di Ya, atas A. draw ini ya. Oke, kita levelnya di sini tadi, di sini cuma baru di sini. Ah, di sini dia CM atau kita buat dengan CJ tadi. Kita levelnya di sini baru ini. Nah, di sini ada C fixed cost. Nah, saya ulang lagi. Tambah C direct. C besar kecil ya saya buatnya dan C indirect. Nah, kita levelnya di situ baru. Di atasnya apa? Di atasnya namanya ongkos produksi CP. Nah, ongkos produksi ini sebenarnya gabungan dari yang tadi tambah CE. CE ini ongkos pahatnya. Ya. Jadi kalau dia memproduksi ini kan, nah dia perlu pahat nih. Pahat ini mahal ini, ya, ya. Dan CM ini terdiri dari fixed cost-nya mesinnya, CD orang yang melakukannya, dan listrik, dan indirect adalah beban dari tempat lain ke dia, ya, dari beban-beban dari tempat lain ke dia. Ini namanya CI, kita sebut C indirect, ya. Nah, kemudian
ini CR, ada CR lagi ya, CR. CR ini apa? CR ini adalah ongkos penyiapan dan peralatan. Nah, CR itu apa saja? Nah, coba kita lihat CR itu apa saja. Nah, CR itu ada lagi. Nah, CR ini secara umum, yang CR tadi aja ya, CR tadi aja. Ya, CR ini saja. Nah, nanti yang sebenarnya yang tadi saya terangkan yang ini nih baru nih. Nah, ini. Ini yang kita terangkan tadi sebentar ini. Jadi CF itu adalah yang berhubungan dengan ini mesinnya. Ini saya buat ya. CD berhubungan dengan orangnya. CI adalah dan CD dengan listriknya, dan CI adalah beban dari tempat lain. Beban dari tempat lain atau beban dekat dan beban jauh. Nah, nanti CJ itu nanti kalau dia setahun nanti, maka CJ itu jadi konversikan jadi CM kecil. Nah, ini saya bilang. Nah, tapi dibagi dengan shift kerja dalam setahun. Nanti dibagi ya, nanti ada shift kerja di sini konsepnya. Coba lihat shift kerja ada konsepnya di sini gimana? Nah, ini lagi kalau ini yang baru saya terangkan tadi ya. Ini rumus CF, ini rumus CD. Yang presentasi saya di sebelumnya ini CD, dan ini rumus C indirect. Nah, C indirect itu saya bilang misalnya dia di mesin ini. Nah, C indirect-nya adalah, ini juga belum saya terangkan ini. Dari mana datangnya, tapi nanti aja lah. Ini rumusnya tadi ada kan, kalau tidak salah rumusnya ini sebelum saya terangkan ini. CI per AC ini belum saya terangkan ini. Ya kalau saya balik ke sini tadi ada rumus yang belum saya terangkan, baru ingat saya. Ini ya, belum saya terangkan ini ya. Tadi ada slide yang Belum, Pak. Belum ya, dijelaskan, Pak. kan baru sampai di sini saja saya. Gimana? Ini ya. Nah, ini ya. Ini belum dijelaskan ini. Nah, bagaimana cara menghitung CI tadi? Ya, CI tadi belum dijelaskan tadi. Nah, ini balik lagi ke sini ya. Mungkin tadi CI-nya belum dijelaskan. Mungkin ini perlu dijelaskan juga. C indirect adalah AI per AJ. Nah, ini konsepnya masih debatable sebenarnya, tapi saya memakai konsep luas. Jadi artinya beginilah, kan banyak mesin di pemesinan tersebut. Saya hanya menghitung mesin bubut. Nah, yang beban tidak langsungnya berapa sih? Maka saya mencoba berapa sih? Tentu kan semuanya bertanggung jawab ya terhadap ongkos produk. Mestinya mesin yang lain punya tanggung jawab yang lain. Tentu nggak mungkin pula beban-beban itu saya tanggungkan semua terhadap mesin bubut. Nah, itulah intinya. Maka saya harus bagi dia. Dasar saya bagi dia adalah luas. Nah, luas. Luas ini. Luas. Nah, ini. Ini belum saya terangkan saya rasanya. Luas. Nah, jadi luasnya ini yang ini. Jadi kalau luas bagian pemesinan itu 150 dan mesin bubutnya luasnya 5 meter persegi, maka kontribusi ke dianya yaitu 5 per 150. Nah, itu kan wajar saja. Maka rumusnya 5 per 150 itu namanya ini. AI dibanding dengan AC. AI itu apa? Luas di bagian mesin bubut yaitu 5, dan AJ adalah luas total. Ya, seperti gambar ini. Luas total di bagian pemesinan yaitu 150. Nah, ini. Kemudian dia menanggung beban dekat dan beban jauh. Nah, dia menanggung beban dekat dan beban jauh. Nah, ini beban dekatnya saya buat CV, beban V besar, ini beban dekat, dan CI ini beban jauh. Kalau beban dekat total yang ditanggungnya, ya. Apa tadi beban dekat? Tentu penyusutan peralatan di bagian pemesinan. Nah, tadi sudah saya sebut, saya sudah ada kan penyusutan tadi di mana tadi saya? Kok hilang lagi ya? Ya, penyusutan itu misalnya Anda beli furniture tadi, Anda beli komputer, semua alat-alat yang ada di dalam, atau Anda membeli perkakas-perkakas yang mahal sekali.
semua itu. Terus gaji CS di bagian pemesinan, gaji CS, gaji yang orang-orang lain yang bekerja di sana. Ya, kemarin. Nah, penyusutan di bagian itu, misalnya gedung itu punya investasi 1,2 miliar. Nantilah itu hitungnya seperti itu, ada penyusutan. Dan biaya operasional, biaya listrik, biaya wifi, biaya pulsa, biaya air, telepon, dan segala macam. Itu bagian beban dekat di bagian dia berada. Berarti di sini, beban dekatnya di sini nih, di bagian pemesinan ini. Nah, beban jauhnya, siapa? Beban jauhnya ini adalah, ini beban jauhnya adalah yang CI. Ini beban jauh ini. Nah, beban jauh, yaitu beban kantor pusatnya. Ya, sekali lagi kan saya ulang ya. Di kantor pusatnya ada juga sama hal yang sama dengan beban dekatnya. Ada penyusutan bangunan di kantor pusat, ya di sini. Ada peralatan-peralatan di kantor pusat, ya komputer, furniture dan lain-lain peralatan ya untuk bekerja lah segala macam. Biaya operasionalnya ya pembelian ATK dan segala macam lah. Ada biaya listrik, alat tulis kantor dan lain-lain semacam. Itu gaji-gaji orang di sana, marketing, sekretaris, cleaning service, segala macam orang bekerja di sana. Nah, itu bebannya berubah. Tetapi beban dekat, beban jauhnya ini tidak sepenuhnya ditanggung oleh dia. Karena ada mesin-mesin lain di bagian lain, misalnya di gudang, di bagian metrologi, atau di bagian perkakas, juga menanggung itu. Nah, maka dikasihlah namanya W, faktor pemberat. Faktor pemberat. Faktor pemberat. Nah, maka W ini misalnya kita anggap aja, misalnya di situ nanti contohnya di bagian pemesinan di sini ada bagian metrologi, di bagian perkakas atau bagian lain. Nah, mungkin kita kasihlah faktor pemberat di sini nanti berdasarkan luasnya ini lebih besar lah, paling besar ya 0,7 aja. Ya, mungkin ini 0,1, misalnya ini 0,1, ini 0,1. Nah, jadi kecil-kecil lah yang lain. Nah, maka yang paling berat itu 0, bagian 7. Maka W-nya nanti ada hitung faktor pemberatnya adalah 0,7 dari ongkos itu. Jadi ongkos yang mahal tersebut ditanggung 70%-nya atau 0,7 oleh bagian pemesinan. Yang lain kita bagi lagi. Kita bagi lagi siapa yang nanggung ongkos ini. Nah, gitu. Nah, maka bentuknya di sini saya ulangi lagi contoh ini. Jadi kalau ini ya. Nah, ini kembali lagi ke slide saya. Jadi sama ya rumusnya. Ini sama rumus yang saya baru terangkan sebentar ini. Ini di slide lain. Nah, kemudian kalau kita lihat dari mana dia. Nah, ini saya bilang ini. Nah, gambar-gambarnya. Ini kantor pusat nih. Ini yang CI. Ada CI. Nah, di sini kan beban dekat. Ini mesin yang kita mau tinjau misalnya. Nah, ini beban dekatnya CV besar. Nah, gitu. Nah, dari kantor pusatnya ada pemberat di sini. Nggak semuanya dia tanggung. Ya, tidak semuanya. Ya, jadi ada pemberat seperti W. Tidak semuanya. Ya. Nah, dalam contoh ini berapa dia tanggung nanti ada gambarnya. Nah, ini gambarnya. Saya putar ya. Nah, ini. Nah, ini contoh yang lebih enak ini dilihat. Nah, kalau saya lihat dia strukturnya begini. Nah, dia strukturnya di ada kantor pusat. Nah, ada gaji karyawan. Ini tahun 85 ini masih kecil ya gaji. Penyusutan bangunan ini nilainya, penyusutan peralatan ini nilainya. Ya, nanti segala penyusutan ini rumusnya ini ya. CV sama dengan CO tambah 1/Y. Ini rumus yang Vicos ini nanti untuk menghitung penyusutan ini. Masih ingat ya, Y tambah 1/2Y kali tingkat suku bunga. Ini rumus yang dipakai untuk menghitung penyusutan saja.
Ya, penyusutan bangunan, CO-nya harga bangunan, nilai bangunan. Terus berapa tahun kita susutkan? 20 tahun. Nah, berapa tingkat suku bunga yang kita ambil? Misalnya 10%. Nah, itulah nilai penyusutannya. Penyusutan peralatan. Nah, berapa nilai peralatan yang kita beli di sana? Ya, total semua furniture, komputer, terus alat-alat kerja lain, printer, dan segala macam. Alat-alat apa? Nah, kita nilainya berapa, nanti berapa tahun kita susutkan, misalnya 5 tahun, Y-nya 5 tahun, dan berapa tingkat suku bunganya. Nanti ketahuan nilai penyusutannya itu. Dan pengeluaran lain, misalnya nilai pengeluaran apa namanya listrik, apa namanya biaya-biaya lain, biaya pesta, biaya apa segala macam lah masuk di sini nanti nih. Biaya ulang tahun, biaya segala macam masuk di sini nih. Nah, inilah totalnya katakanlah kantor pusatnya. Sedangkan usaha itu punya bagian-bagian. Nah, bagian yang menghasilkan produk namanya bagian pemesinan. Nah, ini bagian pemesinan ini. Nah, bagian pemesinan. Saya kasih warna lain, coba warna ini. Nah, bagian pemesinan. Di sini ada mesin-mesin. Banyak mesin, katakanlah ada 10 mesin. Salah satunya mesin bubut misalnya, lathe di sini. Nah, ini kemarin yang tadi ya, di sini. Nah, di sampingnya ada bagian-bagian lain. Nah, ada bagian programming, ada bagian meteorologi. Nah, di situ juga ada mesin-mesin juga, mesin-mesin meteorologi, ya. Nah, di sini ada mesin-mesin, ada orang juga yang bekerja di sini yang dihitung ongkosnya. Bagian pemrograman. Dia bagian perkakas, misalnya membuat fixture, perkakas bantu, perkakas apa ya. Di sini ada juga mesin-mesin sama nih. Ada mesin-mesin juga di sini. Meteorologi misalnya ada bagian mesin-mesin, misalnya alat ukur ya, segala macam alat ukur. Nah, bagian gudang juga punya ongkos. Nah, kemudian apa namanya? Nah, contohnya di bagian pemesinan. Kita punya beban dekat ini. Nah, ini dia beban dekatnya. Ya, kalau bagian ya nilainya saya hitung ya ini. Saya hitung nilai ini nilai beban dekat. Yaitu beban gaji juga sama. Gaji, penyusutan bangunan, penyusutan peralatan, dan biaya-biaya operasional lain di bagian itu. Di bagian pemesinan. Nah, inilah nilainya. Nah, ini nilainya. Nah, beban yang ini tidak ditanggung sendiri oleh pemesinan, tapi dibagi oleh faktor pemberat ini. Nah, ini faktor pemberat. Ini ada faktor pemberat nih. W masih. Tapi karena produknya di sini yang dihasilkan, ya kan di sini di bagian gudang kan tidak menghasilkan produk. Nah, memang bagian pemberatnya agak besar di sini. Ya. Nah, bagaimana cara membaginya? Tetap untuk konsep saya, pertanyaannya kan nanti kalau kamu Pak, gimana cara menentukan WW ini? Nah, nanti dalam perhitungan saya, penentuan W-nya ini berdasarkan ini juga luas bangunan juga. Mana luas bangunannya yang paling besar. Nah, tapi itu sebenarnya debatable. Debatable. Ya, jadi begini ya, kalau saya lihat di bagian sebelumnya. Nah, ini mana ya? Di sini tidak ada ya. Oh, tidak ada ya. Oke, tidak ada. Nggak ada ya. Nah, nanti kita singgung ke sana. Ya, nanti setelah akan sampai ke sana nanti bagaimana cara baginya berdasarkan luas juga. Pokoknya sekarang catatnya bagian luas. Karena saya takut di kepala Anda akan panjang ini berpikirnya. Nah, ini kita diagram ini dulu lah. Nah, oke, ini aja dulu. Mungkin dengan contoh ini aja dulu, kita sudah buat contoh soal. Nah, ini contoh soal. Atau di sini ada contoh soal. Atau kita kerjakan aja contoh soal ini yang ada di sini. Yang di sini aja dulu ya. Kemudian bisa ada contoh soalnya. Ini observasi. Atau saya buat aja soal baru lah.
Ya, saya tidak bisa ya, saya buat itu soal ini. Jadi ini aja dah. Terus saya sih contoh ini aja lah dulu ya. Sebenarnya dengan kasus ini Anda bisa mengerjakan satu contoh soal ini. Saya buat aja contoh soal yang ini. Kita coba cari ini aja dulu. Ya, mesin ini kita mau tahu berapa sih ongkos operasi. Nah, pertanyaan bagaimanakah ongkos operasi ini? Jadi ini yang satu mesin ini ya. Bisa copy aja ini. Kita buat satu contoh soal di bawahnya ya ini ya. Ini kurang contoh soalnya. Nah, ini nah, sudah ada di sini. Ini kita besarkan sedikit. Saya ubah ya. Kita berapakah ongkos operasi ini? Ya, itu pertanyaan terbesarnya. Di mana kasusnya adalah kita tahu biayanya, ya, harga beli. Harga belinya tadi berapa ya? Harga belinya tadi kita anggap aja 300 juta. Kita anggap aja 300 juta harga beli mesin itu dengan umur penyusutan, umur produktif, umur ekonomis saja saya sebut ya, umur ekonomis 10 tahun. Nah, 10 tahun dengan tingkat suku bunga dan lain-lain, saya misalkan asumsi aja 10%, ya 10% per tahun. Oke, itu. Terus di mana gaji operator 3 juta sebulan. Nah, sebulan. Oke. Dan dia punya power 15 kW, kan begitu ya, kW. Nah, di mana katakan semua powernya 15 kilowatt, di mana efektivitas pemesinan itu 40% dan efektivitas daya katakanlah 50%. Nah, jadi nanti efektivitas pemesinan ini kan 40% ini artinya dalam jam kerja itu hanya 40% dia bekerja. Nah, kan enggak ini juga kita lah 40% atau 30% ya, boleh 30%. Kita anggap ya 30% bekerja. Jadi tidak semuanya dia bekerja dalam satu shift itu. Dan efektivitas daya juga ketika bekerja, ini efektivitas daya rata-rata lah ya. Kan tidak mungkin seluruh 15 kW itu kita pakai. Itu beban maksimum semua kan. Nah, kita anggap kita memakai bebannya setengahnya 50%. Nah, itu kira-kira kan masih wajar lah itu. Terus 1 kWh berapa sekarang? Si ini Vicky tahu 1 kWh berapa sekarang? Berapa rupiah? Apa 11.000 ya Pak ya? Kemarin 13.000 apa 11.000? Enggak, 15.000, 1.500 ya. Iya, Saya kira itu angkanya. Ya, 1.500 untuk industri. Ya, 1 kilowatt jam. Ini harganya. Kemudian, nah ini yang ongkos tidak langsungnya. Nah, ini harus dicari sebenarnya. Kita anggap aja areanya tadi contohnya 5 area mesin bubut. Kan mesin bubut nih, mesin bubut ini 5 meter persegi berada pada bagian kita lihat, pemesinan dengan luas area 150 meter persegi. Kan begitulah ya. Persegi. Nah, sebenarnya ini harus dihitung ya beban dekatnya. Nah, beban dekatnya ini beban dekat bagian pemesinan. Kemudian beban jauh bagian pemesinan. Nah, ini kita belum tentukan pemesinan.
pemesinan. Ini belum saya tentukan berapa. Nah, terus pertanyaannya, hitunglah ongkos operasi. Jadi hitung ongkos operasi ya, operasi per tahun dan ongkos pemesinan dalam arti rupiah per menit kalau dia bekerja 2 shift per tahun. Nah, misalnya. Itu soalnya. Ini soalnya. Ya, coba kita selesaikan. Yang belum selesai ini beban dekat dan beban jauh. Ini saya sengaja Anda bawa beban dekat. Beban jauh ini saya kasihkan dalam satu contoh penentuannya. Jadi saya coba kasih di sini. Nah, ini. Nah, ini contoh. Kita anggaplah pabrik itu seperti ini. Ini saya kasih Excel. Ya. Nampak Excelnya ya? Maaf. Ini supaya Ada, Pak. insert dulu lah supaya di tengah letaknya. Nah, seperti tengah letaknya. Bisa ya, nampak ya? Nah, inilah profil pabriknya. Nah, kebetulan sama ya, 200 meter persegi. Nah, udah sama nih contohnya. Ini bagian kantor utama, dia punya bagian pemesinan yang menghasilkan, dan dia punya gudang, divisi, bagian production planning and control, bagian perkakas, bagian NC, dan bagian QC yang punya luas masing-masing begini. Nah, kebetulan beban kantor utamanya belum saya hitung, dan beban pemesinannya atau beban ininya belum saya hitung. Nah, ini kan yang tadi saya kosongkan di apa namanya di tempat yang saya kosongkan ini memang ini di dalam soal ini kan, kalau kita balik ke soalnya sekali lagi, beban dekatnya itu bagian pemesinan saya kosongkan kan, dalam beban jauhnya ini bagian kantor, ini kantor pusat, ini pusat, ini masih saya kosongkan di sini. Nah, saya hanya mengajak Anda. Nah, kita lihat apa aja di kantor utamanya atau kantor pusatnya. Ada gaji direktur dan karyawan 280 juta. Ada gedung dan peralatan yang total nilai asetnya 400 juta. Umur produktifnya 30 tahun dengan suku bunga 6%. Ada furniture, peralatan lain, komputer lah segala macam ya, yang nilainya 500 juta. Ya, umur produktifnya 10 tahun dengan tingkat suku bunga 10%, agak beda sedikit ya. Ada biaya listrik, telepon, ATK, dan lain-lain ya, atau pemeliharaan termasuk maintenance ya. Itu 120 juta per tahun. Nah, inilah beban kantor pusat. Nah, dari beban ini berapa dia total per tahunnya? Nah, berapa? Nah, ini coba kita cari ya nilai total per tahunnya. Pertama, gaji direktur. Ya udah, ini sudah dalam rupiah per tahun. Jadi, ini nilainya saya buat di sebelah sini. Nah, ini saya salinkan aja angka itu 120, 123, 123. Oke ya, kita buat aja dalam ini. Ah, gitu. Setuju ya? Ini kantor pusat atau kantor utama ya, sebuah kantor. Kemudian gedung peralatan, ini kan aset, yang nilainya 400 juta dengan umur produktif 30 tahun, suku bunga sekian. Ada gimana cara mencarinya? Ada yang tahu tadi? Gimana cara mencarinya? Masih ingat? Mencari rupiah per tahun? Kayak rumus apa? Pakai CF, Pak. Oke, berarti ya udah sini. Jadi saya bilang ini ya. Nah, rumusnya CO. CO-nya itu tentu 400 juta. 400 123 ya itu ya. Bagi umurnya, bagi ini umur 30 kan? Setuju ya? Setuju? Saya kurung, tambah apalagi ini penyusutannya nih. Tambah ongkos bunga. Ongkos bunganya tadi berapa rumusnya? Masih ingat rumusnya? Ya, Y tambah 1 per Y 2 tambah Y 1. Y-nya itu kan 30 tambah 1 jadi 31. plus 1 per 60. 31 per 60 kali 6 per 100 0,6. 0,06. 0,06. 0,06. Nah, ntar ini berarti sebentar ini ada saat ini jangan di sini lah, ini di luar kita buat supaya dia ngalihin semua. Ini gini, ini kali 1/Y kalau nggak salah tadi ya, kali ini nanti 1/Y ini
Nanti ini baru koma total. Ini mudah-mudahan benar ya. Ini mudah-mudahan benar nih. Tar. Iya, kayak gitu, Pak. Ada yang salah, berarti kalau salahnya di sini nih. Oke, ada 31/60-nya dikurung dulu. 60 kurung ya, Pak. dikurung. Nah, ada satu lagi, ini kurung. Oh, ini kurungnya harus tambah lagi ya. Ini kurungnya ke sini nih. Tambah lagi kurung ke sini. Ini kok titik mungkin ya. Nih. Udah benar. Betul ya. Ya, ini satu. Nah, kemudian ini dia nilainya. Udah benar itu. Furniture. Nah, furniture kita coba. Aduh, ini kurungnya agak berat nih. Sebaiknya saya tiru aja ini ya. Saya copy furniture-nya tadi nilainya. Ini supaya Anda jelas ini saya copy aja di sini nih. Oke, jadi yang furniture adalah maaf nih 500 ya, 500 juta. Ini aja lah, 123 kali dalam kurung. Terus kurung lagi berapa ya? 10 tahun ya, 1Y 1/10. Ya, tutup kurung tambah. Nah, kalau tambah berapa nih? 11 per 20 kali 0,10. Setuju ya? Oke? Iya. Ya, kalau ini ya, tutup kurung aja, benar nih. Nah, itu dia. Nah, kali dengan biaya operasional. Ini sudah dalam per tahun, rupiah per tahun. Jadi langsung aja disalin, tidak usah diapa-apain. 23. Ya, jadi nah ini kira-kira ininya. Ini saya kasih di sini dulu. Nah, inilah beban kantor utama rupiah per tahunnya. Nah, tinggal total aja, yaitu ini kayak ini tambah ini tambah ini tambah ini atau sum juga sama. Nah, ini dia. Inilah beban kantor pusat 500 juta setahun. Nah, ini kalau saya copy ke sini tadi. Nah, tadi contoh soalnya. Nah, ini saya copy ke sini aja dah. Nilainya. Saya copy sini. Nah, ini. Dah, dapat saya. Oke ya, yang titik-titik itu. Sekarang titik-titik yang kedua adalah beban. Terbalik ke bawah nih ya. Ini belum dapat, ini yang ke bawah ini. Yang ini ya, yang di bawah ini ya, yang bukan di atas. Yang di atasnya belum ada, belum dapat lagi. Kan kemarin kantor jauh. Belum lagi. Ini harus dikalikan ininya. Belum lagi. Karena mengapa? Kita harus, pokoknya kantor utamanya seginilah dulu ya. Ya udah, nggak apa-apa. Nanti kan ada petok pemberat juga rumusnya. Sekarang kita cari bagian pemesinannya. Nah, kita lihat. Nah, ini bagian pemesinan. Ternyata ada biaya juga. Ya, bagian mesinnya luas areanya 200 sama dengan contoh tadi. Nah, gaji per tahun juga ada. Bagian pemesinan itu punya investasi banyak, 1 miliar. Ya, bangunan dan segala macamnya. Dan juga punya investasi bagian pemesinan itu ada crane, ada alat-alat perkakas dan lain-lain yang mahal 350 juta. Dan biaya listrik dan segala macam 100 juta. Ya, sama juga halnya. Jadi kita cari juga seperti yang di atas. Di sini. Ini saya inikan aja dulu. Saya hide. Nah, saya naikkan bagian pemesinan. Nah, bagian pemesinannya berapa? Ini bagian pemesinan ya. Kemudian saya salin dia. Gaji 45. Jadi saya catat aja 45, 123, 123. Ini untuk gaji. Bagian bangunan. Nah, sama rumus tadi. 1 miliar, 123, 123, 123 kali seper berapa tuh? 1/40,
Betul ya umurnya. Itu kurung tambah Tambah 41 per 20 per 80 ya. Ya, 40 itu ya kali 0,6 ya gitu. Kira begitu. Nah, sekarang nih saya bingung nih. Tutup kurungnya semuanya ini ya. Ini tutup kurung 80-nya, Pak. apa? 41 per 80 tutup kurung ya, Pak ya. Enggak apa-apa kalau dia kali dan bagi sama aja mungkin. Oh, gitu. Mungkin harusnya sama ya. Ya. Harusnya sama itu. Ya. Ya ini dia. Betul. Ya. Inilah beban setahunnya dari bangunannya konsumsi. Kemudian crane 350 juta 3 kali 1 per crane. Crane itu 8 ya. Itu kurung 1 terus 9 per 16 ya kali suku bunganya tuh itu agak tinggi sedikit 0,1. 0,1. Betul. Saya tutup kurung sini, saya kasih tutup kurung di depan juga supaya dia mengkurung semua. Gitu. Nah, inilah ya beban. Kemudian yang listrik 100 juta per tahun. Ya udah, tambah ya 100 juta. 3, 2, 3. Kan nilainya adalah saya sama aja. Ini kebetulan saya sama aja ya supaya enak. Ini. Jadi saya salin aja nih ini. Nah, ini beban ininya. Ya, beban kantor bagian pemesinan. Oke. Benar ya? Ya, oke. Benar semuanya 400. Nah, inilah beban pemesinannya. Nah, ini saya copy, saya tarik ke soalnya tadi. Nah, ini bagian pemesinannya ya. Saya angkanya belum ada, saya copy, saya paste saja sini. Oh. Nah, ya. Inilah bagian pemesinan. Sudah dapat bagian pemesinannya. Inilah beban tekadnya. Nah, yang belum dapat adalah sebenarnya ininya, W omeganya. Ini W-nya berapa? Faktor Berat. pemberatnya belum ada itu. Belum pemberat. Masa semuanya harus kita tanggung? 503. Enggak mungkin kan? Nah, kalau kita lihat dalam soal tadi, bagaimana dia cara kita pemberat, kita kasih di sini. Di sini. Nah, di sini faktor pemberatnya saya pakai melalui luas. Jadi begini cara mencarinya kata pemberatnya itu. Jadi ini di saya insert lagi. Oh, maaf. Ini insert. Insert. Oh, nggak mau dia. Di insert. Atau di sini aja lah faktor pemberat ya. Faktor pemberat. Faktor pemberat. Nah, faktor pemberat ini saya kasih urut. Adalah konsepnya sederhananya gini aja. Kita bagi aja luas ini. Misalnya luas total ini kan tidak termasuk bagian pemesinan, di luasnya berapa? Saya sama aja dulu nih. Sum bagian yang ini, bagian yang di luar, tidak termasuk kan terutama ya, yang di luar kan total. Ini seberapa nilainya? 400 ya udah. Jadi faktor pemberatnya bagian pemesinan dapat ini 200 per nilai 400 ini. Ini per ini ya. Kalau karena nilainya ini konstan, maka biasanya saya kasih pakai ini aja ya, dolar, supaya saya copy bisa ke bawah nih, $1. Supaya karena nilainya tetap nih 50%. Nah, jadi ini atau pemberatnya ada, kalau di copy semua ini adalah kok nggak mau dia, salah. Berarti ini ya udahlah, ini bagi ini, yang lainnya sama. Ini total pemberatnya adalah 40% bagi ini, dan ini juga ini bagi ini,
bagi ini, kemudian yang ini bagi ini. Nah, gimana kalau kita totalkan juga, salah ini. Nah, Ada yang tinggal tadi kayaknya. ini dibagi ini. Nah, oke. Kalau di total nih kan harusnya 1 nilainya ya. Kalau nggak 1 masih salah itu hitungannya. Loh, ada yang salah. Pak, yang nomor 6 yang setup tuh salah, Pak. Mana nih? Yang setup. Yang Ini, 20. Yang luasnya 20. ini. Oh, Ya, ini masa salah ya. hasilnya sama-sama 200? Ini dibagi ini. Nah, ini. Ini juga salah ini. Ini dibagi dengan harusnya nilainya 1. Nah, dah benar ya. Totalnya kan 1 semuanya. Jadi beban ininya adalah 50%-nya faktor pemberat. Nah, jadi udah dapat sini faktor pemberatnya 50%. Jadi kembali lagi ke soal faktor pemberatnya adalah 50%. Oke, itu. Maka bagaimana? Maka sekarang berapa ini ya, berapa ongkos operasinya? Nah, ya udah, harga beli dengan ini langsung dapat ini ya, pakai rumus yang kita buat di sini lagi ya. Ongkos harga belinya tentu yang CF-nya ya, CF kecil, CF kecil ya. Nah, pakai rumus itu sama dengan 300 juta. Ini saya kira ini harus kecilan semuanya nih, jerit. Ya kalau saya harus begini ya, atau begini aja lah ya, saya mudahnya, saya nggak mau kerja di Excel aja lah ya. Jadi saya copy ini di Excel, supaya mudahnya aja ya, saya kasih Excelnya di sini. Saya nggak mau kerja di sini, susah sekali. Saya tambah di sini, ya, saya tambah di sini, copy di sini. Nah itu, ya. Nah, jadi kan rumusnya kan ini ya. Jadi mencari ini kan total ini. Ya, rumusnya kalau kita lihat sekali lagi, rumusnya adalah ini kan, ini. Nah, ini. Ya inilah C fix tambah C direct tambah C indirect. Sekarang C fix-nya berapa? C fix-nya adalah ini, ya. Terus C indirectnya adalah ini. Terus C directnya, C indirect ini. Kan itu ya. Oke, kita coba cari di sini. Fix-nya mudah ya. Sebelah sini, oke lah. C fix-nya C tetap C fix, CF. Sayangnya kecil, kita buat besar sedikit. Jadi berapa ya? Nah, ini. Nah, berapa? Tentu harganya ya. Tadi berapa tadi? 300 juta. Boleh ya? 300 juta. Tuh ya. Nah, ya, kali. Gimana orang? Ada kali? Berapa? 1 satu per 10. Setuju? Kali. Berapa lagi? Dalam kurung. 11 per 20. Betul ya? Masih ingat kan rumus ini? Rumus Rahmat tadi? CF kali 0,10 ya? Ya kan? Kan ini contohnya harga ya beli Pak, 300 juta yang ekonomi 10 tahun dan tingkat suku bunga 10%. 10% per tahun. Ini ya, Iya Pak, ada pertanyaan nih. Kan itu aja ya, ongkos tetapnya. Oke, iya Pak. ada pertanyaan ini? Ya kan? Ini rumusnya. Tambah Pak, ada ditambah Oke, 1/10. tambah. Oke, setuju? Ya Pak, Oke Pak. Kemana salahnya itu? ada tutup kurungnya ya Pak ya. Terlalu banyak tutup kurungnya. Sebentar, Enggak, yang 1/10 itu tutup kurung ya Pak ya. Iya Pak. Bentar, ini berapa nih duitnya? Ya, ini udah betul nih kan?
Udah, betul ya? Oke ya, 46 juta. Ya, 46 juta. Kemudian ini CV-nya, kita anggap aja sini aja lah CV-nya. Ya, C indirect-nya. C direct ada dua ya dari ini. Dari direct-nya pertama rumusnya adalah hard ini. Ya, sekali lagi. Ini. Nah ini 12. 12L tambah ongkos power. Ongkos power-nya adalah daya dikali efektivitas. Ya tadi efektivitasnya berapa tadi? Efektivitasnya adalah 40%, pemesinan dan efektivitas bebannya 60%, kali harganya. Ya. Nah, karena kita nanti mau hitungnya dalam menit, maka ini masih harga kilowatt per jam. Ini KWH ini kan hours. Maka hours-nya itu dijadikan menit, maka terpaksa ada konversi angka 60. Karena 1 jam itu adalah 60. Ya. Nah, maka inilah ongkosnya. Nah, coba kita cari ya di sini, kita coba. Sekarang beban ini aja dulu, gaji operator. Mudah ya. 12 kali berapa? Berapa? 3 Jadi per bulan. 3 juta ya. Nah, itu. Setuju? 36. Ya. Ini gaji operator dari segi operator. Sekarang yang ongkos powernya atau daya listrik. Nah, berapa? Nah, ini hati-hati. 15 kilowatt. Ya, berapa dulu? Berapa kilowatt dia? 15 ya? 15, Pak. Ya, 15 kilowatt. Kali, kan 15 kilowatt itu tidak dipakai semua. Ya, beban persenan 0,3. Setuju ya? Ya, Kali Pak. lagi 0,6. Setuju ya? 0,6, 0,5. 0,5, Pak. Ya, 0,5 kali harga 1 kWh ya 15.000 1.500, 1.500 Pak. itu 1 kWh. Kalau Bagi nanti kita hitung dalam menit ya karena kita ngambil makainya per menit nanti bagi per 60. 6. Ini rupiah. Jadi ini nanti artinya adalah ini artinya 56 rupiah dalam semenit ini per menit nanti ya. Hati-hati aja. Hati-hati. Eh, eh, ini per menit ya. Sebentar angkanya agak aneh nih. Jadi sebenarnya dikali lagi dalam jadi 56 J kali nanti terkait dengan shift-nya. Saya anggap aja begini dulu ya. Ini hati-hati nih. 56 powernya 56 menit kali J kali J. J ini terkait dengan shift-nya. Nah, jadi kalau angka persisnya, contoh kan 2 shift. Ya, 2 shift, nanti kita lihat lagi sini nih. Ya, shift ini berapa dia menitnya. 2 shift. Nah, 2 shift ini, nah ini ada ketahuan soalnya. Dia J-nya adalah sekian per tahun, 200.000 per tahun. Nah, maka sebenarnya karena dia soalnya 2 shift, maka ongkos ininya menjadi sebenarnya tidak 56 ini. Kali 200.000. Nah, ini kali. Ini cara mencari, ini penting juga cara mencarinya. Gimana cara saya apa ya? Kopi. Cara mencarinya di sini lah. Kopi. Bisa di sini ya. Di sini. Nah, ya, oke. Ini ya tadi cara mencarinya jangan lupa ya. Ini ya cara mencarinya yang penting ini. Yang ini nih. Ya mudah-mudahan ada. Ya, ini saya buat aja di bawahnya. Ya, seperti Rahma bilang ini. 56 kali 200.000. Baru nilainya per tahun ini. Nah, lu ya inilah nilai biaya listriknya sebelah sini. Ini untuk 2 shift. Nah, oke, untuk 2 shift.
Kemudian C indirect. C indirect. Yang paling susah. C indirect rumusnya adalah ini. Ingat lagi, rumusnya adalah ini. AI per AC. Nah, AI per AC itu kan luasnya tadi 5 per 150 kali beban dekat dan faktor pemberat kali beban jauh. Ini rumusnya. Coba kita cari ke sini. AI per AJ. Sini aja lah saya dulu. AI per AJ-nya berapa? Tadi 5 ya, 5 meter 6 persegi. per 150. Ya, 5 per 150. AI per AJ-nya saya anggap aja ini sini dulu 5 per 150. Nah, ini dia. Kali CV. CV-nya saya anggap aja 264 187 500. Setuju ya? Ini dia. Oke. Kemudian beban jauhnya apa? Nah, kali faktor pemberat ya. Pemberatnya 50% atau 0,5. 0,5 kali 503 233 333. Nah, inilah faktor pemberatnya. Jadi angka-angkanya. Maka beban jauhnya itu adalah taruhlah sini. Ini dikali ini dikali Kurung. dalam kurung ini tambah Nah, ini. Ya, ini dia. iya, Pak. 17 juta. Oke. Nah, inilah ongkosnya. Nah, oke. Dia bekerja dalam 2 shift. Jadi ongkos operasi untuk 2 shift. Nah, menurut Anda, menurut saya ada yang salah salah satunya. Coba temukan mana yang salah salah satunya. Kalau Anda ketemu tuh sudah tinggi nih. Di sini ini benar semua, tapi ada satu yang salah konsepnya. Di mana? Coba temukan. Jadi saya sekali lagi ya di sini ya saya dapat CV-nya. Ini supaya inilah ya. Ya, ya silakan. Kalau ada yang tahu. Ada salah, masih ada salah setuju. Pak boleh izin Pak untuk Ya. kopi formulanya di samping Pak. Hah? Kopi formulanya itu Pak. Mau lihat perkaliannya Pak. Nggak, formulanya udah benar, tapi ada konsep Formula. yang masih salah di sini. Saya mau tahu ada kalau Anda tahu ini bagus ini. Eh, formulanya udah benar. Kalau formula udah benar sekali, nggak ada masalah. Ada formulanya. CI. Jadi kita dapat ini kan? Nah, oke. Dan supaya saya bersihkan ini. Eh, ini. Ya. Oh, ini nggak mau dia ya. Ya udahlah, kita pergi copy aja. Atau ini aja kita kasih. Nah, inilah C direct-nya ada 2 untuk tenaga kerja dan untuk power. C indirect, C very. Ini kan digabung ini. Ini yang digabung. Ya. Maka CJ-nya adalah total ini kan. Sum ini. Inilah ongkos untuk mesin bubut itu dalam rupiah per tahun. Nah, itu. Sedangkan 1 tahun untuk 2 shift dia ada 200.000 menit dalam setahun. Itu setelah dicari lah. Maka ongkos CM itu dalam menit ya adalah ini dibagi 200.000. Nah, ini. Jadi 554 rupiah dalam 1 menit. Jadi kalau dipakai dalam 1 menit, maka ongkosnya itu adalah 554. Kalau Anda membubut dalam 10 menit, maka biayanya adalah ini kali ini 5.000. Masih itu ya. Tetapi di sini masih ada yang salah. Di mana salahnya? Coba lihat. Masih ada yang salah. Menurut saya masih ada yang salah nih. Ada satu yang salah. Kalau ada kita ketemu, kalau Anda jeli, di mana yang salah?
Ini jadi kalau pertanyaan ini, hitunglah ongkos operasi. Ini jawabannya ini. Ongkos operasinya adalah ini. Dua ini jawaban ini. Ongkos operasi per tahunnya adalah ini 100 juta, 110 juta rupiah per tahun, atau dalam semenitnya adalah 554 rupiah per menit kalau dia beroperasi 2 shift. Tapi saya bilang ini masih ada salah. Di mana salahnya? Coba Anda lihat. Salahnya itu saya kasih clue di direct cost-nya. Ada yang salah nggak di direct cost-nya? Direct cost itu kan komponennya ongkos tenaga kerja dan ongkos listrik. Ada yang salah itu. Ada yang ini sering salah ya dalam pembuatan ininya. Ya, di sini tadi kita kalikan, sudah dikalikan 200.000 ya. Ini asumsinya kan 2 shift dia bekerja ya, listriknya. Betul ya? Ya kan? Sudah dikalikan 200.000 per menit. Jadi J-nya adalah listriknya. Sedangkan di manusianya ini masih dalam satu shift atau sudah dua shift, 36 juta pertanyaannya. Halo? Satu shift baru. Di situ letak salahnya. Berarti Jadi, dikali dua. Hah? Berarti dikali Harus dua lagi, Pak. dikali 2. Karena ini perhitungan tuh satu shift. Kalau orang bekerja 2 shift tentu orangnya ada gajinya tambah kan? Itu ya. Ya, maka ini harus dikali tambah kali 2 alias 70. Nah, baru betul hitungannya. Jadi di orangnya atau di listriknya kalau dua shift dia menerima beban 2 shift. Tapi ini kata pertanyaan Vicky tadi, di mesinnya ya tidak. Dia kalau dikerjakan 2 shift, mau 1 shift, segini ongkosnya. Tetap. Ya. Atau di indirectnya. Di indirect ini kan ongkos yang lain-lain itu ya, ongkos tenaga kerja kan yang shift yang lain-lain itu sepertinya misalnya tenaga kerja, marketing itu kan kerjanya cuma 1 shift. Cuma ya segitulah ongkosnya. Nggak ada berhubungan dengan shiftnya. Maka ongkosnya tetap. Yang berubah adalah yang directnya. Tentu operatornya nggak mungkin dong hanya bekerja 1 shift kalau dia dipekerjakan 2 shift. Listriknya nggak mungkin dong hanya makan 1 shift kalau dia bekerja 2 shift. Ya, ini yang terpengaruh 2 ini. Ya, yang lainnya enggak. Maka angkanya jadi berubah. Inilah ongkos rupiah per tahun dan inilah ini. Ya. Sebaliknya, kalau ditanya berapa ongkosnya kalau 1 shift, berapa ongkosnya kalau 1 shift? Yang untuk operator dibagi 2, yang untuk power dibagi 200.000. Dibagi 2. Dibaginya yang untuk 1 shift. Jadi kalau 1 shift dia ini saya buat insert ini tambah lagi 1. Ya sinilah ya. Nah, kalau untuk 1 shift maka ini nilainya sama. Setuju ya? Tetapi kalau yang ini nilainya cuma 36 juta. Setuju ya? Kalau yang untuk ini, yang listriknya tentu kali 56. Ini 56 kali berapa? 56 dikali Kalau berapa? nggak salah 100.000 tadi, Pak. Kalau nggak salah. Salah itu. Ini 110. 110 kali 110. Ini, sedangkan indirectnya tetap 17. Oke ya, tetap. Nah, itu perbedaan 1 shift dengan 2 shift. Nah, kalau di total, tentu di total ini tentu jadi nilainya sedikit. Beda. Ya. Nah, kalau ini dibagi 200, kalau ini dibagi 100, ini pembaginya adalah 110, itu 23. Itu dibaginya lagi, pembaginya. Ya, pembagi shift-nya. Ini. Nah,
Ya, kalau dioperasikan 10 menit, maka nilainya ini. Nah, maka inilah ongkos satu shift, ini ongkos dua shift. Lebih besar ongkos dua shift, tetapi di unit per menitnya lebih kecil. Nah, sehingga kesimpulannya mana lebih efektif atau bisa menurunkan ongkos enggak mengoperasikan dua shift misalnya kalau kebutuhan banyak? Iya, Pak. Tentu iya. Kalau satu shift malah lebih mahal dia gitu. Ini 734. Kalau dua shift lebih murah. Sebalik. Kalau satu shift 962, kalau dua shift lebih kecil karena bisa ditekan. Karena ongkos-ongkos ini tetap. Sedangkan yang harus dibayarkan ongkos yang directnya saja. Sedangkan yang indirect tetap, ongkos fixed cost-nya tetap. Nama aja fixed cost tetap ya. Directnya juga tetap. Yang berubah itu adalah, bukan salah lah. Indirect-nya yang tetap, yang direct-nya yang berubah-ubah. Yang direct ini yang berubah-ubah. Nah, Anda mulai pusing, tapi enggak apa-apa. Mungkin cukup jelas. Coba ada pertanyaan enggak? Ini sudah lengkap ini. Kita belum masuk lagi ke bagian yang lain, cuma ini aja dulu. Kayaknya enggak cukup, harus sekali masuk lagi nih untuk ke situnya. Ada pertanyaan? Silakan. Ini Pak, yang untuk yang waktu yang 200 sama 110 tadi itu memang ditentukan di soal biasanya, Pak. Ya, itu sudah kita perjanjian aja. Betul-betul tidak dicari. Ini sudah standar aja lah, standar internasionalnya lah. Ini, setuju ya? Ini standar internasional. Berarti untuk semua soal pakai yang ini ya Pak ya? Ya, kita anggap aja ini. Kalau dalam jam ini jam. Iya. Kalau dia dihitung dalam jam, kalau dalam menit, kita minta ini. Nggak mungkin dong musim bubut kita hitung dalam jam ya, karena unit terkecilnya menit. Ya, begitu. Atau ini, maka dalam menit kita pakai. Kalau jam ini misalnya eskavator bolehlah dalam jam, karena mungkin unit kecilnya jam, ya, menit-menitan lah, ya. Jadi kalau contoh eskavator, ya, tentu harga eskavator, ongkos operator eskavator, energi, ya, tentu dia pakai apalah, mungkin tidak pakai listrik ya, tapi pakai energi lain, ya. Terus yang tidak langsung ongkos dari beban kantornya, di eskavator itu. Nanti itu bisa dihitung juga itu sebenarnya. Oke, ada pertanyaan di sini. Di sini yang pentingnya nih, Anda sudah bisa membedakan apa hakikatnya kalau kita mengoperasikan satu shift, apa hakikatnya kalau kita mengoperasikan dua shift. Di mana ongkosnya berpengaruh? Kalau dua shift tentu yang berpengaruh di directnya, yang langsungnya. Tentu dua shift dia langsung. Operatornya tentu dua orang. Listriknya tentu nggak dua kali, ya, atau dua inilah, menitnya lebih ini banyak. Sedangkan di fixed cost-nya sebenarnya esensinya netral-netral aja. Di indirect-nya juga biasa-biasa aja, tidak terpengaruh. Nah, ya. Ada pertanyaan di sini, di contoh ini. Izin bertanya Pak, Ya, berarti kalau misalnya untuk misalnya ingin menyewa seperti alat berat gitu kan Pak, itu kan hitungannya ada yang per jam seperti itu. Berarti itu eh, kita bisa menentukan harga sewanya itu kemahalan atau tidak gitu ya Pak ya? ya bisa saja. Tapi Iya kan Pak. kita tidak tahu ongkos indirect-nya berapa. Hmm. Ya, Atau yang kita misalnya tahu. kita punya alat ingin menyewakan gitu kan Pak. Nah, kalau kita punya adat, kita bisa menilai. Oh iya. Ya, tentu asumsi saya berapa lama dia. Yang indirect ini termasuk maintenance loh ini. Nanti semuanya, ya, tentu ini kalau dia berat ya. Yang jelas yang fixed cost-nya berapa belinya, berapa beli eskavatornya, berapa gaji operatornya, berapa bensinnya, atau mungkin pakai ini ya, bahan bakar ya. Nah, indirect-nya itu banyak itu. Ya, ya termasuk operasionalnya, karena beban yang maksudnya maintenance segala macam di kantor pusatnya sih berapa sih? Atau Anda di kantor pusatnya berapa sih pengeluarannya? Gitu. Ya, dapatlah rupiah per tahun bagi per jam. Per jam kalau eskavator ya. Kalau ini per menit.
Nah, itu nampak nilainya. Oke. Ada pertanyaan di sini? Nanti kalau tidak ada pertanyaan, nanti sudah bisa mengerjakan satu soal di sini. Tapi eh, tapi dengan harga ini, kan Anda dapat ini, misalnya sesuatu itu dikerjakan 10 menit, suatu produk tadi ya satu produk tadi 10 menit, ya dapatlah tadi misalnya 734. Nah, kita balik ke sini ya, kita balik ke sini, contoh ini, contoh ini, nah, tadi, ya ini, ya, nah, ya. Nah, kalau sudah contohnya valve inilah kita buat. Nah, waktu pemotongannya ini 8 menit. Nah, di sini Anda dapat cuma tadi dapat berapa ya? Kalau dia beroperasinya berapa shift ya? Kalau kita anggapnya satu shift lah, ya. Operasinya satu shift. Mana tadi ya? Satu shift, maka dapat tadi satu shiftnya berapa? Lebih mahal ya, 962. Kita anggap ini kopinya 962. Ini biaya satu shift. Dari sini, di sini. Saya copy di sini, di sini. Nah, ini rupiah per menit untuk satu shift. Baru di sini nih sampainya. Hitung-hitungan kita itu. Belum lagi sampai ke menghitung sebenarnya berapa sih harga jual yang bagus atau unit cost yang sebenarnya untuk katup ini. Hanya buat sampai ke sini. Ya, dari sini ini hanya baru sampai ke ongkos pemesinan. Sedangkan dia punya ongkos lain. Ini. Nah, bagaimana untuk menontonkan totalnya ini? Nah, barulah kita sampai ke berikutnya. Ya. Nah, jadi untuk pemesinan saja CM-nya, saya buat CM-nya adalah CM untuk pemesinannya adalah 962 kali 10 menit ya. Berapa tadi lupa saya. 8 menit, Pak. 8 menit. 8 Pak. 8 menit. CM menit. Nah, nanti dapatlah itu baru. Oke. Nah, ya. Berapa ini nilainya? 7.696. Berapa? 796. 7, Pak. 1000? Hah? 7. Berapa? 7.696. Kayak gitu, begitulah. Nah, ini per ini dari ongkos ininya. Nah, kemudian dalam membuat ini dia perlu ongkos pahat juga. Per mata potong umur pahatnya Rp36 per menit. Nah, maka nanti masuk rumus ini. Sebentar ya, ke saya. Ada ini ya, kita kembali ke rumus ini. Aduh, kita balikan, kita balikan, kita balikan. Oke, ini sudah selesai. Nah, ini. Yang kita dapat tuh baru ini nih. Ongkos pahatnya berapa CE? Dan ongkos persiapannya belum kita hitung. Inilah baru ongkos produksinya. Nah, pahatnya dulu lah. Sekarang ongkos pahat CE ya. Ini tadi CM sudah, CE dulu. Mana tadi ini? Ini. Ini pemesinan. Ongkos pemesinan. Saya kecilkan aja lah ini supaya sebenarnya harus kecil nih supaya enak dia. Udahlah nanti ini. Nah, kemudian CE-nya. CE sama dengan gimana CE-nya? Dia kan 8 menit. 8 menit. Nah, 30 menit aja ongkosnya 20.000 harga pahatnya itu. Ini kan dianggap umurnya 8 menit. Kalau 8, nah tentu mudah secara kepala aja kita ya. 8 per 30 kali 20.000 rupiah. Tolong ini ya. Bentar ya, saya ada telepon Pak Rektor ini sebentar. Saya ini ya. Maaf.
Oke, maaf. Masih dengar? Halo? Masih, Pak. Ya. Sih, Pak. Oke ya, karena dia 8 menit, ya kan sini kembali ke soalnya tadi kan 8 menit ya. Nah, dia 30 menit umurnya baru harganya segini. Berarti 8 per ini. Berapa nih Rahma? Ya, 5.333. 333. ya, ini untuk pahat. Ya. Kalau tidak pakai pahat, misalnya pakai elektroda ini, nanti hitung aja harga elektrodanya. Ya, berapa menit dia pakai satu elektroda itu berapa menit dia habis. Nanti itu aja kalau dia ini kan namanya yang consumable elektroda. Kalau ini yang tidak consumable, yang pahatnya. Ya, jadi tergantung nanti kalau dia pakai yang consumable, misalnya pakai gas, nah, gasnya dihitung nanti ini, bukan pahatnya, gasnya. Oke, CM, CE apalagi tadi? Tadi ini saya apa lagi ya? CM, CE, CR. CR itu apa? Ongkos penyiapan peralatan. Ongkos penyiapan itu katanya apa? Ongkos penyiapan itu adalah ongkos setting, ongkos peralatan bantu dan program. Nah, tapi ditotalkan saja harga dibagi berapa jumlah produk yang dibuat. Nah, berapa jumlah yang produk yang dibuat. Ada nggak di contoh soal kita nih? Ada berapa produknya? Sebentar ya, saya coba cek di sini. Mana? Ongkos material tidak, ongkos penyiapan betul ya ada tadi ya. Dan penggunaan, nah kan ini ongkos persiapan terdiri dari ongkos pemrograman dan ongkos setting. Dua aja. Ya kalau kita lihat di teorinya, ongkos pemrograman dan setting. Nah di sini dibilang apa? Ongkos setting dan ongkos pemrograman. Berarti ini enggak ada. Ini kita anggap aja feature-nya nggak perlu feature. Ya nggak usah ke feature khusus ya. Kita anggap dia sudah ada feature. Ya cuma di sini. Nah kalau ada berapa? Kita Nah, ini ongkos fixture dan perkakas tidak ada, tidak ada. Ongkos pemrogramannya 1 juta, ongkos settingnya 500.000, jumlah produknya segini. Nah, berarti ini total aja. Ini tambah ini bagi jumlah produk. Setuju ya? 1 juta tambah 500. Jadi di sini tambah lagi CE, CR. Setuju ya? CR sama dengan 1,1.500.000 totalnya ya. Ya kan? Ya, Pak. Bagi 400. Dibagi 400 ya. Berapa tuh, Rama? Dari 750. 750 rupiah. 3.000, Pak. Hah? 3.750. Masa ya? Iya, Pak. Oh ya, banyak tuh ya. 1.500.000 ya. Betul. Ini ya. Nah, inilah yang menimbulkan CP. Di total nilai ini dia lah CP-nya. Ya. Nah, CP. Nah, CP. Nah, CP ini mana kita anggap lagi ke atas. CP ya. Eh, CP ini kalau dia operasinya macam-macam, bubut, freeze, segala macam, milling, drilling, welding, maka di total CP-nya itu semua. Tapi karena tadi contohnya produk tadi hanya dibuat oleh mesin bubut, maka CP-nya itulah CP-nya saja. Ya, jadi udah dapat tuh langsung CP-nya. Nah, untuk menyelesaikan unit cost-nya kita harus hitung lagi nih. Ini CP, nah, tambah ongkos material, ya, tambah ongkos planning. Nah, planning. Planning ini ada planning lagi nggak nih? Ya, ongkos planning ini misalnya ongkos perencanaan produk untuk desain, perlu ada orang desain khusus nggak produk itu dan lain-lain. Nah ini kalau ada ya ditambah, kalau tidak ada ya tidak usah ditambah. Jadi kalau kita contoh soal kita ini, saya lihat coba kita lihat ada nggak di yang lain. Ongkos ongkos persiapan kerja bagian PPC 1 jam. Disumsikan. Ini agak susah Anda nih, harus ada cari lagi ongkos bagian PPC. Nah, ini agak ruwet ini, agak panjang nih ceritanya. Karena bagian PPC itu di luar bagian pemesinan. Kita harus cari lagi ongkosnya ya. Jadi PPC di mana letaknya nanti ya? Di sini ya. Kalau kita lihat di PPC ini di sini. Nah, ini di sini. Plan. Di sini.
Nah, untuk mencari ini memang PPC itu dia ada di sini dia. Di bagian lain. Jadi kita harus cari lagi mirip-mirip itu. Kalau Anda lihat di bagian PPC, ini bagian PPC. Dia enggak di bagian pemesinan ini. Ini bagian pemesinan, nomor 5. Bagian PPC itu dia bagian di sini. Nomor 3, di sini dia. Ini panjang lagi carinya alokasi bagian PPC-nya aja. Bagian PPC-nya ada alokasi ongkosnya juga. Nih nanti saya terangkan khusus lah waktu kita nggak banyak ya. Nanti PPC ini ada kena berapa dia nih tadi. Kalau Anda contoh tadi itu PPC-nya ada kena berapa ya? Bingung Anda ya. Nah, PPC-nya ini nih. Di sini dia kena 47 ini. Ya, ongkos direct-nya sekian. Kalau saya usut-usut lagi ya. Nah, ini ada contoh tadi ya. Nah, ongkos direct-nya adalah ini 770 juta. Dia dapat 10% dari indirect. Jadi kalau indirect-nya berapa? Nah, kita bisa hitung nih. Indirect-nya 10%. 10% kali ongkos kantor pusat. Nah, ini. Nah, jadi indirect-nya adalah totalnya. Jadi ongkos PPC itu kalau dibuat totalnya di sini adalah ini di sini. Saya pakai di sini ya. Ini direct-nya, CI, CF-nya ditambah CI-nya yang sudah dikasih faktor pemberat. Nah, 120 juta untuk seluruh aktivitas di sana. Indirect-nya. Direct-nya apa? Kita anggapnya tidak ada. Yang direct-nya itu kan mesin. Di sana tidak ada mesin itu. Orang pikir semua. Kita anggapnya tidak ada. Yang tenaga kerjanya sudah lari ke sini semua. Kita jadikan ininya indirect jadinya. Yang 700 juta ini udah masuk ini. Tenaga kerja yang insinyur-insinyur di sana gajinya. Nah, dan sini. Jadi inilah bebannya. Setahun bebannya ini. Maka kalau dia satu shift, ya bagi aja. Ini berapa ini? Ini bagi satu shift berapa? 110. Nah, ini. Betul itu. Ya, sekian rupiah per menit. Nah, inilah rupiah per menit. Nah, kalau kita tahu tadi contoh soalnya berapa 1 ya? jam tadi. 1 jam. Nah, jadi 1 menitnya berapa tadi? Lupa saya. Lupa. Ini segini ya. Setuju? Setuju ya? Saya copy aja nih ya. 1 menit nih bikin PPC-nya segini ongkosnya nih. Saya setuju, saya bagi sini. Saya bagi sini. Mana tadi? Ya, saya kasih di sini. Nah, ini rupiah per menit. Ya. Maka 1 jam, maka dia jadi kali 60. Tolong ini, saya waktu kita tidak banyak ini. Berapa dia? Kali 60 berapa dia? Ke 1 jam. Halo? Tolong saya. 65.640, Pak. 640. Nah, ini dia. Rupiah dalam per produk. Ya. Bukan per produk. Per Per jam. semuanya. Per semuanya. Ya. Ini aja lah. Ini kan dananya. Nah, sekarang produk yang dibuat ada berapa? 400 produk ya. Iya, 400 produk ya. Betul ya? 400 unit Ya, ya. Pak. Ya, Pak. Maka per unit itu ongkosnya adalah bagi aja. Jadi berapa tuh? 65 640 dibagi 400 berapa Maya? Berapa? 164,1, Pak. 164 aja lah ya 4,1. Ya. per unit. Nah, inilah ongkos dari beban PPC. Bagian apa? Bagian persiapan. Ya, bagian persiapan ini bagian PPC. Nah, maka saya karena ada bagian ini, tambah lagi sini nih beban bagian PPC ya, C-plan. C-plan itu berasal dari PPC. Persiapan ya, planning ya, PPC. Berapa tadi? 164 per unit ya, per unit. Ini semuanya dalam unit nih. Ini dalam unit nih, satuannya adalah rupiah per unit produk ya.
Oke. Terus berapa ongkos materialnya? CM besar ya, material. Berapa? Dalam satu unit. Sini contohnya. Material ini ya. Oke. Setuju ya? Jadi 12 ribu. Ya. Nah, oke. Ya udah totalnya semuanya nih. Ya. Kalau dihitung nih CP-nya berapa nih? CP CP produksinya total semuanya ini berapa nih? CM tambah CE tambah CR berapa tuh? Berapa itu? Coba hitung. 7.600 tambah 5.333 tambah 3.750 berapa tuh? Halo Bu? 16.779 Pak. 16.779 ya, rupiah per unit. Nah, ini yang disebut unit per unit. Mana dia itu? Yang di sini dia. Sekali lagi ya, yang mana dia? Di sini. Nanti di bukan CJ, naik ke atas lagi. Ah ini CP. CP ini. CP. Tambah ongkos plan, tambah ongkos material, itulah jadi unit cost-nya yang terakhir. Nah, itu. Ya, ini. Nah, jadi sekarang tambah total semuanya ini berapa? 28.943. Nah, unit cost berapa? 28.943. 28.943 per unit. Nah, inilah tujuan akhir kita. Kita tahu harga unit cost-nya sekian. Berapa kita mau jual? Ini titik akhir dari kuliah saya. Berapa unit cost-nya? Jadi unit cost itu adalah ongkos material, ongkos planning, persiapan, ongkos semuanya. Kita hitung. Kalau ada gudang di sana nanti masuk lagi ongkos gudang ini. Ongkos gudang belum saya masukkan ini. Kalau materialnya digudangkan, ada beban gudang ya ada lagi tuh. Nah, ada pertanyaan enggak sebelum saya akhiri?